Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gita Aryani. Saya akan menjelaskan mengenai materi limit fungsi trigonometri pada kelas 12 Matematika Pemingatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pada limit fungsi trigonometri itu sama dengan konsep limit fungsi pada aljabar. Misalnya di sini contohnya untuk yang limit fungsi aljabar itu ada limit x mendekati 0 2x plus 3 itu jika pada fungsi aljabar. Kemudian pada limit fungsi trigonometri contohnya yaitu limit x mendekati 0 sin x. Untuk menyelesaikan suatu limit fungsi pada aljabar dan juga trigonometri itu juga hampir sama. Mari kita selesaikan dulu yang aljabar. Oke, untuk penyelesaian yang limit fungsi aljabar itu kita tinggal substitusikan saja nilai x-nya yaitu 0. Di sini 2 x-nya adalah 0 kali 0 plus 3. 2 kali 0 0 plus 3 sama dengan 3. Kemudian untuk limit fungsi trigonometri kita juga akan menyelesaikan dengan cara substitusi. Di sini ada limit x mendekati 0 sin x. Langsung saja untuk mensubstitusikan nilai x-nya, sin x-nya adalah 0, maka sin x di sini sin 0. Maka kita dapat melihat pada tabel sudut istimewa trigonometri, maka kita dapat 0. Maka ini adalah hasil dari contoh pada limit fungsi trigonometri. Dan dapat disimpulkan bahwa konsep limit fungsi aljabar dan trigonometri itu hampir sama. Dan sekarang saya akan menjelaskan 3 cara untuk menentukan nilai pada limit fungsi trigonometri. Oke, untuk yang pertama itu ada dengan cara substitusi. Bentuk limit x mendekati a fx, maka kita substitusikan x-nya adalah a, maka didapat f a. Kita langsung pada contoh saja. Oke, untuk contohnya itu ada limit x mendekati 0 1 per cos x. Kita substitusikan 1 per cos 0 1 per cos 0 itu adalah 1. Maka 1 per 1 sama dengan 1. Jadi jawaban dari limit x mendekati 0 1 per cos x adalah 1. Pada cara substitusi, tadi kita juga bisa mendapat nilai limit fungsi yang tentu. Terdapat juga nilai yang tak tentu, seperti 0 per 0.
Jika kita dapatkan dengan cara substitusi 0 per 0, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Maka kita akan lanjut pada cara yang kedua, yaitu pemfaktoran atau penyederhanaan. Oke, untuk cara yang kedua itu adalah dengan pemfaktoran atau penyederhanaan. Jika hasilnya dengan substitusi adalah 0 per 0, maka itu bukan hasilnya atau tak tentu. Maka kita harus menyederhanakan terlebih dahulu. Contoh di sini kita gunakan dengan cara substitusi terlebih dahulu. Kita substitusikan nilai x-nya 0, 1 min cos 0 per sin kuadrat 0. Kemudian 1 min cos 0 adalah 1 per sin kuadrat 0, sin 0 adalah 0. Maka kita dapat 1 min 1 0 per 0. Nah, di sini hasil substitusi pada contoh di sini hasilnya adalah 0 per 0. Maka ini bukan jawabannya, karena di sini hasilnya tak tentu. Maka kita harus menggunakan cara pemfaktoran terlebih dahulu. Pada contoh ini kita akan menyederhanakan yang bawah, yaitu sin kuadrat x. Kita sederhanakan yang bawah, yaitu sin kuadrat x. Kita sederhanakan yang sin kuadrat x. Kita ingat identitas trigonometri. Sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Maka di sini sin kuadrat x sama dengan 1 pindah ruas min cos kuadrat x. Maka di sini bisa kita tuliskan sin kuadrat x-nya kita kali dengan 1 min cos kuadrat x. Kemudian kita sederhanakan lagi yang bawah. Kita ingat rumus pada aljabar. Misalkan a kuadrat min b kuadrat, maka dapat dijabarkan dengan a plus b dikalikan dengan a min b. Maka kita bisa terapkan pada, misalkan satu ini kita kuadratkan, maka didapat 1 plus cos x dikali 1 min cos x. Pada bentuk ini ada yang sama, maka kita dapat coret. Dapat dicoret atau dihilangkan ini dan ini ya. Maka selanjutnya limit x mendekati 0 1 per 1
0, maka 1 per 1 plus cos 0 1, maka 1 per 1 plus 1 2, maka jawabannya adalah setengah. Jadi limit x mendekati 0, 1 min cos x per sin kuadrat x adalah setengah hasilnya. Selanjutnya cara yang ketiga itu ada dengan bentuk dasar. Misalkan suatu limit fungsi trigonometri itu disubstitusikan dan hasilnya 0 per 0 atau tak tentu dan juga tidak dapat difaktorkan, maka kita dapat menyelesaikan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara bentuk dasar atau rumus limit. Langsung pada contohnya. Yang ketiga dengan cara bentuk dasar atau rumus limit atau dengan rumus limit trigonometri. Kita ingat lagi bahwa ada beberapa rumus limit trigonometri. Oke, di sini ada rumus limit trigonometri. Kita bisa ingat kembali. Di sini ada 4 rumus limit. Yang pertama ada limit x mendekati 0, sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0, ax per sin bx sama dengan a per b. Di sini kita fokus pada koefisiennya yaitu a dan b. Hasilnya a per b. Yang kedua ada limit x mendekati 0, tan ax per bx sama dengan limit x mendekati 0, ax per tan bx. Di sini juga kita fokus pada koefisiennya yaitu a dan b. Di sini hasilnya adalah a per b. Yang ketiga ada limit x mendekati 0, sin ax per sin bx sama dengan limit a sama dengan limit x mendekati 0, tan ax per tan bx sama dengan a per b. Di sini juga fokus pada koefisiennya a dan b. Yang keempat ada limit x mendekati 0, sin ax per tan bx sama dengan limit x mendekati 0, tan ax per sin bx sama dengan a per b. Di sini juga fokus pada koefisiennya. Kemudian contoh di sini ada limit x mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah x per x tan x. Kita lihat pada rumus limit di sini. Yang keempat itu ada sama bentuknya, ada sin per tan, ada bentuk sin per tannya. Bisa dilihat yang atas itu bisa kita jabarkan dengan 2 kali di sini sin kuadrat setengah x, bisa kita jabarkan dengan sin setengah x dikali sin setengah x per, untuk yang bawah masih tetap x kali tan x. Kemudian seperti pada rumus limit trigonometri tadi yang telah saya jelaskan, kita fokus pada bentuk ini, sin setengah x per x. Di sini kita fokus pada konstantanya. Di sini misalkan 1 ya. Maka setengah dibagi 1 sama dengan setengah. Kita tuliskan yang duanya terlebih dahulu, 2 dikali tadi setengah. Kemudian bentuk ini
terdapat pada rumus limit trigonometri tadi bahwa kita juga terfokus pada konstantanya. 1 juga setengah. Maka 2 kali setengah itu 1, 1 kali setengah adalah setengah. Maka hasil dari contoh ini adalah setengah. Oke, untuk kesimpulan penjelasan saya tadi, itu ada 3 cara untuk mengetahui nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama itu ada dengan cara substitusi langsung. Yang kedua itu ada dengan cara penyederhanaan atau dengan pemfaktoran. Dan yang ketiga itu ada dengan cara bentuk dasar atau rumus limit. Dari ketiganya itu yang pertama, untuk menyelesaikan suatu soal limit fungsi trigonometri, kita gunakan substitusi terlebih dahulu. Jika hasil dengan cara substitusi itu ada, maka sampai di situ. Namun jika hasilnya 0/0, itu hasil tak tentu, maka kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Dan jika tidak bisa disederhanakan, maka kita gunakan rumus limit, aturan dari rumus limit. Oke, sekian penjelasan dari saya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.